Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang pembentukan antibodi. Yuk belajar sama-sama. Ketika kita bertemu dan berkumpul dengan orang, maka kita berisiko terkena suatu penyakit yang dapat disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Nah, ketika virus atau bakteri masuk, maka tubuh kita secara alami memiliki 3 sistem pertahanan tubuh. Misal ada bakteri yang masuk melalui hidung, maka secara refleks kita akan bersin dan batuk yang bertujuan untuk mengeluarkan bakteri tersebut. Barrier kedua ini akan teraktivasi ketika virus atau bakteri sudah sampai ke pembuluh darah. Nah, pada sistem ini akan dibantu oleh sel-sel imun innate atau sel-sel imun bawaan, yang mana ada natural killer cell, monosit, kemudian makrofag, dan lain-lain. Barrier ketiga ini akan aktif ketika barrier kedua tidak mampu menangkal virus ataupun bakteri. Pada barrier ketiga ini akan ada kerjasama antara sistem pertahanan innate atau bawaan dengan sistem pertahanan adaptif. Sel-sel innate seperti natural killer cell akan menghancurkan bakteri atau sel yang terinfeksi virus. Partikel pecahan sel tersebut kemudian akan dibawa oleh salah satu sel sistem imun innate, yang mana akan diteruskan kepada sel imun adaptif, yaitu limfosit T. Limfosit T ini kemudian akan teraktivasi sehingga akan mengaktifkan sel-sel imun adaptif lainnya, di antaranya adalah sel T helper. Nah, namanya helper, dia fungsinya untuk membantu siapa? Mengaktifkan sel-sel imun lain sehingga proses fagositosis dari sel yang terinfeksi virus lebih baik. Yang mana sel T helper ini akan mengaktifkan sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini akan memakan dari sel yang terinfeksi oleh virus. Selanjutnya, selain mengaktifkan sel T helper, sel limfosit juga mengaktifkan sel B, yang mana sel B ini akan mengaktifasi sel plasma. Sel plasma ini yang bertanggung jawab untuk membentuk sistem pertahanan tubuh yang bersifat adaptif, yaitu antibodi. Nah, selain itu juga sel B akan mengaktifkan sel memori, yang mana ketika terjadi infeksi yang sama, maka tubuh akan langsung merespon dengan cepat karena sudah ada memorinya, sudah ada pengingatnya, sehingga tidak perlu melewati tahapan yang sangat panjang ini. Sehingga antibodi akan lebih cepat terbentuk ketika sel memori sudah teraktivasi.